Oke teman-teman, selamat pagi karena saya recordnya di pagi hari ya, pagi menjelang siang. Oke, nanti kalian lihat materinya di siang boleh, sore mungkin, malam mungkin, everything, anytime ya. Ya, karena kita masih menggunakan metode asinkronos untuk memudahkan belajar kita, teman-teman. Saya mengakomodasi kalian karena belajar jarak jauh. Pertemuan di keamanan dan perlindungan data ini adalah gongnya. Gong itu maksudnya apa ya? Maksudnya di Indonesianya itu maksudnya, ini adalah yang paling gedenya teman-teman di pertemuan terakhir ini 13-15, bahwa basis data, keamanan daripada dan perlindungan data kesehatan itu ya harusnya merujuk kepada metodologi keamanan data digital, teman. Ini adalah gongnya. Bahkan saya di S2 pun, mata kuliahnya sendiri ini metodologi keamanan data, ini mata kuliahnya sendiri 3 SKS, tapi kalian mendapatkannya di dalam satu mata kuliah, yaitu keamanan data dan perlindungan data. Nah, nanti kita akan belajar tentang metodologi keamanan di data digital itu seperti apa, teman-teman. Kenapa tidak data analog, Pak? Nah ya, karena kita ada di dunia digital sekarang, teman-teman. Jadi ya kita harus mengetahui tentang data digitalnya kita. Oke, kita next. Untuk metodologi keamanan itu seperti apa? Ini adalah hierarki namanya, teman-teman. Hierarki itu apa? Hierarki itu adalah apa ya? Hierarki itu adalah uh, model daripada uh, tumpukan-tumpukan level, ataupun model daripada skema leveling ataupun skema level-level yang akan ditempuh ataupun yang akan dilalui untuk mencapai kepada keamanan. Jadi jatuhnya seperti itu. Ya, gambarnya seperti ini, agak sulit memang membahasakannya secara awam, tetapi ini adalah skala piramid hierarkinya. Ini segitiganya seperti piramid, teman-teman, di mana baseline-nya itu adalah physical security. Kita tahu bahwa physical security itu adalah menjaga secara keamanan fisiknya. Ini adalah keamanan fisiknya yang paling bawah, kemudian naik dari keamanan fisik. Setelah fisiknya aman, maka yang kita amankan adalah database security-nya, kemudian data security-nya, kemudian komputer security-nya, kemudian device ataupun perangkat security-nya, kemudian aplikasi security-nya, keamanan aplikasinya. Ini keamanan database, keamanan data, keamanan komputer, keamanan perangkat, keamanan aplikasi. Setelah fisiknya aman, baru kita amankan yang 5 ini, teman-teman. Setelah ini aman, maka kita akan naik sedikit levelnya ke network security ataupun keamanan jaringan. Jadi setelah database, data, komputer, perangkat, aplikasi aman, jaringannya yang kita pastikan aman. Aman nggak nih jaringannya nih? Harus kita amankan. Nggak boleh nggak diamankan. Kalau nggak aman, habislah kita. Karena jaringan inilah tempat orang berkumpul, tempat orang terkoneksi satu sama lain. Kita nggak tahu siapa dia, karena kita nggak tahu namanya siapa dia, hanya ada IP menjadi pengenalnya. Jadi hanya internet protokol yang menjadi pengenal daripada seseorang itu di ranah daripada jaringan network. Kemudian setelah jaringan diamankan, maka kita beranjak informasi diamankan. Informasi apa saja yang diamankan? Ya banyak informasi di instansi kita, entah itu keuangan, entah itu manajemen, entah itu data unit dan lain-lain. Itu adalah menjadi basis informasi keamanan yang harus kita keamankan. Kemudian puncak daripada piramid ini adalah security. Itu berarti setelah keamanan level 3 dilakukan, keamanan level 2 dilakukan, keamanan level 1 dilakukan, keamanan level 0 dilakukan, maka kita akan mencapai puncak keamanan level 4-nya, di mana kita dinyatakan atau menyatakan diri kita ada di level yang aman. Nah, itu makanya di atas ini adalah security. Nah, di metodologi keamanan komputer merupakan suatu yang sangat penting karena semua elemen saling berkaitan. Yes, ini sangat betul. Ini adalah kutipan yang saya sematkan, bahwa ketika salah satu di antara 4 level ini, nih kalau dihitung 4 ya, ini hitungannya 4 ya walaupun ada 5, di mana 4 level ini dari level 0, ketika salah satunya tidak ada aja, nanti pasti akan runtuh semuanya ataupun tidak akan lengkap. Seperti itu. Kita next. Untuk mendeteksi serangan seperti
Sebenarnya ada banyak pendekatan yang sering digunakan untuk mengenali serangan, antara lain anomaly detection, kemudian misses detection. Anomaly detection ini adalah deteksi penyimpangan, teman-teman. Kita mengidentifikasi perilaku tak lazim yang terjadi di host ataupun network. Host ini bukan MC maksudnya, bukan, tetapi di internet ataupun di jaringan internet itu ada yang namanya host. Host itu ya network kita ataupun jaringan kita. Kemudian ada misses detection, deteksi penyalahgunaan. Kalau tadi penyimpangan, sekarang penyalahgunaan, di mana kita melakukan analisis terhadap aktivitas sistem, teman-teman, mencari event ataupun set event. Event ini bukan kayak konser, bukan ya, bukan kayak konser boy band dan lain-lain, bukan. Event ini adalah kejadian, teman-teman. Mencari kejadian atau set kejadian. Set kejadian itu maksudnya adalah runtutan kejadian, maksudnya yang cocok dengan pola perilaku yang dikenali sebagai serangan. Nah, ini adalah misses detection ataupun deteksi penyalahgunaan. Kemudian network monitoring, kemudian intrusion detection system, kemudian honeypot. Honeypot ini ada yang paling bawah. Ini untuk mendeteksi serangan. Honeypot ini adalah, honey kita tahu honey ya. Honey adalah bukan sayang ya, bukan teman-teman, tetapi honey adalah madu, teman-teman. Honey itu apa ya, lebah, ya madu dari lebah itu. Honeypot ini ya sarang lebah, maksudnya sarang lebah. Honeypot itu sarang lebah. Jadi ada bentuknya untuk mendeteksi serangan, itu bentuknya nanti sarang lebah. Ini untuk yang paling di bawah ya. Kemudian ada intrusion detection system, kemudian network monitoring yang paling atas. Oke, untuk network monitoring yang paling atas tadi kita bahas dulu. Network monitoring itu adalah sistem pemantauan jaringan, dapat digunakan untuk mengetahui adanya lubang keamanan, teman-teman. Jadi sama seperti kalau kita periksa ke dokter gigi di internet, juga di network monitoring atau di jaringan internet itu di monitoring juga ada lubangnya nggak sih. Nah, itu bisa dicari, teman-teman. Contoh program network monitoring antara lain yaitu Etherboy ini untuk Windows, kemudian Etherman untuk Unix, kemudian HP OpenView untuk Windows ya, kemudian Packetboy ini untuk Windows, kemudian Packetman untuk Unix. Kemudian ini yang sering dipelajarin ketika kalian mengambil S2 nanti ya, mungkin salah satu di antara kalian mengambil S2 Simkes, nanti kalian akan belajar tentang SNP ataupun SNMTP, nanti biasanya sih SNMP. Nah, ini adalah SNMP kolektor, ini biasanya ada di Windows, kemudian Webboy biasanya ada di Windows. Ini adalah contoh program monitoring untuk network monitoring, teman-teman. Jadi untuk mengamati keadaan jaringan. Kemudian intrusion detection system ataupun IDS. IDS ini adalah merupakan penghambat atas semua serangan, ataupun dia merupakan penjegal ya, kayak penjegal dari serangan yang akan mengganggu sebuah jaringan. IDS ini memberikan peringatan kepada administrator server, jadi kayak ada warningnya nanti, ada warningnya nih bahwa terjadi aktivitas yang tidak dikenali ataupun aktivitas yang salah nih. Nah, itu biasanya IDS itu memberikan warningnya. Kemudian IDS juga mampu melacak jenis aktivitas yang merugikan pada sistem. Jadi warning-warningnya itu akan memunculkan notif-notif bahwa ada notif-notif pelacakan jenis aktivitas yang merugikan pada sistem. IDS melakukan monitoring terhadap terhadap database ya. Kemudian kita next, teman-teman, jenis-jenis IDS berdasarkan arsitektur sistem, di mana pertama ada host target co-location. Kemudian di mana ini host ini adalah penyedia utama ya. Target co-location ini adalah targetnya siapa, di lokasi mana. Merupakan IDS yang dijalankan pada sistem yang akan dilindungi. Nah, ini adalah perlindungan pada sistemnya kepemilikan kita, di menggunakan host target co-location. Kemudian host target separation itu kita tahu bahwa dibagi ya, ini dibagi menjadi 2 atau lebih ataupun berbeda ya. Ini merupakan IDS yang diletakkan pada komputer yang berbeda. Nah, ini seperti yang saya bilang, di mana keamanannya mungkin diletakkan pada tempat yang berbeda dengan komputer yang dilindungi menggunakan metode host target separation. Kalau ada kata-kata separation itu berarti ya dibagi nantinya.
Kemudian jenis IDS berdasarkan strategi pengendalian, ada terpusat, ada terdistribusi parsial, kemudian terdistribusi total. Terpusat ini berarti ya secara keseluruhan daripada IDS itu akan mendeteksi, memonitoring, melaporkan, akan melakukan pengendalian secara terpusat. Kemudian terdistribusi parsial ini maksudnya adalah monitoring dan deteksi dikendalikan dari node lokal dengan hierarki pelaporan pada satu ataupun beberapa pusat lokasi, teman-teman. Parsial itu berarti ya beberapa lah maksudnya ya. Kemudian terdistribusi total, monitoring dideteksi menggunakan pendekatan basis agen ataupun agen ya, dimana keputusan ya akan dibagi nanti berdasarkan agen-agen tersebut nanti. Itu kemudian ada yang namanya jenis IDS berdasarkan waktu, dimana dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang real time, ada interval based, ataupun nanti interval based ini adalah batch mode ataupun berkala ya. Dimana real time ini IDS memperoleh data secara terus menerus ya, real time ya, bener real time itu ya setiap waktunya dikirimkan notifnya, warningnya, dicek setiap waktu. Interval based ini adalah batch mode, dimana melakukan secara interval ataupun secara periodik ya, ditentukan periodiknya. Dia akan mengecek, memonitoring secara periodik. Nah, itu perbedaannya. Ada yang real time terus menerus, ada yang per batch ataupun per periode. Kemudian jenis IDS berdasarkan sumber data, pertama ada host base. Host base ini adalah, kalau host ini ya penyedianya ya. IDS memperoleh informasi sebuah sistem komputer yang diamati, misal memonitor log file, proses file, ownership, dan mode. Kelebihan hostbase ini menguji keberhasilan kegagalan serangan, kemudian memonitor aktivitas sistem tertentu sampai kepada tidak memerlukan tambahan perangkat keras. Ini adalah kelebihannya. Kita beranjak network base, kemudian selanjutnya adalah network base. IDS memperoleh informasi dari paket-paket jaringan yang ada, teman-teman. Misalnya network scanning berarti networknya, jaringannya yang di scanning. Caranya pola data, enkripsi, atau pencocokan secara byte kode. Byte kode itu berarti nanti ada hitungan byte-bytenya, 01 sekian berapa byte, nah itu kan dihitung kodenya. Frekuensi atau pelanggaran ambang batas, nanti ada threshold daripada security-nya yang akan menghitung ambang batas daripada frekuensi pelanggarannya. Kemudian korelasi yang dekat dengan sebuah event ataupun kejadian, deteksi anomali ini berarti keanehan ataupun terjadi kesalahan. Anomali biasanya keanehan ya. Apa ini yang aneh? Biasanya kalau ada yang aneh nanti dia akan dideteksi secara bentuk statistik. Kelebihannya adalah biayanya yang lebih rendah sampai kepada tidak tergantung pada sistem operasi lain. Kalau yang tadi tidak mengadakan perangkat keras, kalau yang ini sistem operasi lain tidak tergantung pada sistem operasi lain. Hybrid IDS ini yang banyak digunakan juga, teman-teman, merupakan solusi network based dan host based, biasanya yang gabungan dari yang pertama dan yang kedua, di mana memiliki keunggulan dan manfaat yang saling berbeda. Jadi diambil keunggulannya apa, nanti digabungkan. Kelebihannya ya tadi, karena kelebihan-kelebihan dari yang pertama, di mana network base kelebihannya apa, host base kelebihannya apa, yang akan terimplementasi kepada bentuk hybrid ini, kelebihan-kelebihannya. Kemudian kelebihan IDS itu memonitoring analisis sistem, perilaku pengguna, pengujian terhadap konfigurasi keamanan sistem, memberikan titik acuan untuk pelaksanaan keamanan sistem, pengenalan serangan menurut pola yang telah diketahui. Ini yang saya ceritakan di materi sebelumnya, teman-teman, bahwa serangan itu akan dipelajari berdasarkan pola serangannya. Kita nggak bisa memprediksi itu, sampai kepada memudahkan pengawasan sistem. Ini ada 10 ya. Oke, selanjutnya adalah kelemahannya. Ini ada 5, teman-teman. Dari IDS kurang cepat mengenali sistem pada segmen yang memiliki traffic. Traffic ini berarti kemacetan ya, yang besar ataupun load prosesor yang besar. Nih yang saya ceritakan, overload dan lain-lain di pertemuan sebelumnya. Sampai kepada sulit mendeteksi jika terlalu banyak laporan ataupun false alarm. False alarm ini alarm yang keliru, teman-teman. Saking banyaknya
serangan yang harus dilaporkan, dia sampai melaporkannya keliru. Nah, ini sistem juga bisa keliru teman-teman ya. Masih membutuhkan pengembangan untuk mencapai maturity ataupun level yang kita harapkan bisa mendominasi daripada memenangkan pertarungan dari serangan dan pertahanan. Jadi pertahanan itu bisa mendominasi itu untuk mencapai maturity. Honeypot teman-teman, honeypot ini adalah suatu sumber informasi yang memiliki nilai kebohongan bagi siapa saja secara tidak sah atau tidak memiliki hak untuk mengakses sumber sistem informasi. Merupakan suatu sumber daya keamanan yang memiliki nilai kebohongan bagi orang yang menyelidiki ataupun kompromi dengan sistem tersebut. Ini maksudnya adalah di honeypot ini siapa saja yang tidak sah atau tidak memiliki hak ini kenapa kok bisa mengakses sistemnya. Nah, ini adalah sesuatu liar ataupun lie atau kebohongan ya. Ini merupakan suatu sumber daya keamanan yang memiliki nilai kebohongan. Jadi sumber daya keamanan ini bisa berbentuk bahwa dia menggunakan nilai kebohongan bagi orang-orang yang melidikinya. Ini adalah kompromi ya terhadap sesuatu keanehan ataupun sesuatu yang dianggap aneh dalam keamanan data. Ini adalah maksudnya honeypot. Contoh, ini ada orang nih, saya gambarkan ada orang berlari, kemudian dia minum, kemudian dia oh iya ternyata benar yang dilakukan tadi dan lain-lain setelah dia minum anggur ini. Jadi ada sesuatu yang dibenarkan karena diberikan sesuatu gitu honeypot ya. Tujuan honeypot teman-teman early detection, kemudian new threat detection, know your enemy, kemudian save the system, make a credit attacker logic, building system defense, kemudian hacking process prevention. Early detection ini maksudnya deteksi yang cepat, kemudian new threat detection ini berarti dia mendeteksi threat-threat terbaru, kemudian know your enemy ini maksudnya adalah dia mencoba untuk mengetahui siapa musuhnya, enemy-nya, kemudian save the system, mengamankan sistem, make a credit attacker logic nih maksudnya adalah membuat make a credit attacker logic ini maksudnya adalah membuat kredit dalam logik penyerangan, kemudian building system defense ini membangun sistem pertahanan defense, kemudian hacking proses prevention ini adalah proses preventif daripada hacking. Nah, itu pencegahan ya jatuhnya kalau preventif ya. Ini tujuan honeypot teman-teman. Penempatan honeypot di mana? Nah, ini adalah DMS ini adalah demilitary zone teman-teman. DMS ini demilitary zone ini adalah pusat nanti di mana ini awan, di mana ini adalah nanti pusat pertarungan daripada attacker dan defensif. Ini serangan akan terjadi di sini, tapi kita akan bertahan dengan firewall ataupun ini yang saya ceritakan, firewall atau tembok pertahanan. Sebelum firewall itu ataupun dia bisa ditanamkan sebelum firewall, berarti ada di sini honeypot itu. Kemudian sesudah firewall di sini juga bisa. Kemudian pada demilitary zone di sini. Jadi ada 3 di sini, di sini, di sini. Honeypot itu bisa diterapkan di sini, di sini, di sini. Jadi sebelum masuk ke sini, attackernya dia bisa masuk ke sini, dicatat dulu. Oh, siapa yang lewat nih? Oh, ada si A lewat nih. Oh ya, dicatat, dilaporkan ke komputer kita. Oh, dia kok mau nembus pertahanan kita nih. Oke gitu. Kayak gitulah. Itu untuk penempatan honeypotnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian mencegah ada 4 faktor yang perlu dapat perhatian ini untuk pencegahan. Yang pertama adalah desain sistem, ini paling gede teman-teman. Jadi sistem itu harus didesain sedemikian rupa untuk menjamin kehidupan untuk selanjutnya, untuk range time hidup daripada basis data yang lebih lama. Jadi jangan sampai kita bangun sistem langsung bisa dihack. Nah, itu aneh juga nanti. Jadi desainnya harus benar-benar matang. Kemudian aplikasi yang dipakai, kita harus memilih aplikasi software apa yang kita gunakan pada basis data kita, DBMS, database management system kita pakai aplikasi apa, itu harus lihat security-nya seperti apa, levelnya seperti apa. Kemudian manajemen ini kita harus melakukan manajerisasi juga pada basis data kita juga.
Administrator, kita harus memilih orang yang tepat teman-teman, jangan sampai salah pilih administrator ataupun DBA, database administratornya. Orang-orang IT itu kita harus kenali, benar-benar kenal, jangan sampai kita tidak kenal, ya kenal walaupun kenal tetapi tidak yang merupakan apa ya, secara loyalitas kurang dan lain-lain. Nah, ini adalah faktor manusia yang kalau di sini ditulis adalah faktor yang sangat penting yang sering dilupakan. Ya jatuhnya ya itu tadi yang saya ceritakan. Jadi orang itu harus benar-benar dipegang daripada loyalitasnya untuk mencegah daripada kerusakan data. Kemudian security policy sebaiknya berisi penjelasan. Yang pertama penjelasan, tanggung jawab, bahasa yang biasa, kemudian otoritas yang menerapkan, perkecualian, kemudian penilaian ulang. Security policy tidak berisi detail teknis, permasalahan pihak lain, masalah yang bukan merupakan masalah keamanan komputer. Nah, ini adalah log daripada security policy ataupun keamanan daripada security. Langkah-langkah keamanan komputer teman-teman, pertama adalah Asset Risk Protection Tool Priority. Pertama adalah asetnya apa, kemudian risikonya apa. Contoh kita punya data pasien, kita punya aset data pasien, risiko dari data pasien itu apa. Kemudian kita lihat risikonya, setelah risikonya mungkin gampang dilakukan transaksi, deteksi data penyakitnya dan lain-lain, itu untuk risikonya. Maka kita bisa memproteksinya menggunakan apa. Nah, dari proteksinya menggunakan metode apa, inilah kita akan menentukan toolsnya apa yang digunakan nanti. Dari tools inilah yang kita gunakan apa nanti, kita bisa memprioritaskan skala prioritasnya nanti pakai apa saja. Nah, itu ini adalah tangga analisis. Jadi asetnya apa, risikonya seperti apa terhadap aset. Kemudian dalam risiko ini kita bisa menjamah proteksi apa yang bisa kita proteksikan terhadap risiko-risiko yang akan terjadi. Dari proteksi ini kita bisa menentukan tool yang kita gunakan apa nantinya, yang terbaik apa nanti aplikasinya. Kemudian dari aplikasi yang udah terbaik nanti mungkin kita bisa melakukan skala prioritas apa saja yang bisa dikerjakan, dicicil dan lain-lain. Itu teman-teman, aset apa yang diamankan dari aset itu. Aset ini ya contoh aset dalam e-commerce itu ya konsumen, kalau di instansi rumah sakit ya pasien, toh nggak ada yang lain lagi. Analisis risiko itu ada yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada threat, vulnerable, kemudian kemungkinan dan dampak. Nah, bisa dibaca lagi dan dibuka lagi ya materi sebelumnya. Kemudian perlindungan, ini ada alat, prioritasnya alat-alat itu banyak ya, ada kabel LAN, perangkat elektronik yang digunakan, kemudian sistem-sistem yang digunakan. Kemudian prioritas itu adalah prioritas mana saja, mana yang harus diselamatkan terlebih dahulu kalau terjadinya kegagalan ataupun terjadinya damage ataupun kerusakan. Nah, itu teman-teman untuk pertemuan kali ini, pertemuan 13-14. The last meet teman-teman, saya harap kalian bisa membuka kembali lagi materi-materi sebelumnya, kemudian kalian bisa mempelajarinya supaya agar lebih paham, mengulang-ulang dari materi-materi sebelumnya. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau kurang mengerti boleh bertanya di kolom komen di Classroom teman-teman, jangan sungkan-sungkan. Oke, saya akhiri pertemuan ini. Di pertemuan terakhir ini nanti untuk ujiannya nanti akan berbasiskan mungkin ujian ini ya, ujian tulis ya nanti ya. Nanti kita lihat ujiannya, nanti mungkin saya usahakan pilihan ganda, materinya tidak akan jauh dari materi yang saya sampaikan teman-teman. Jadi belajar yang lebih dalam lagi, jangan hanya terpaku pada materi yang saya berikan. Materi yang saya berikan hanyalah jembatan saja teman-teman, jadi hanya jalannya, kalian cari hanya jembatannya, jadi arah dan saya hanya nunjukin secara baseline-nya yang kalian lakukan, nanti mungkin bisa menggali sendiri teman-teman ini untuk metodologi keamanan data digital untuk sebagai materi penutupnya. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman. Have a nice day. Next to meet you.